Coba nih ya, gue jajal nih air akuarium. Buset dah, dingin banget ini. Nih, air kalau ya air didiemin dah, dingin banget. Apalagi pagi-pagi nih. Terus gue jajal di ini dah, di ember. Coba ya di ember ya. Wah, sama ini dingin banget. Kalau buat mandi pasti dingin. Coba abang, tangannya masuk ini dingin gak airnya? Coba. Dingin gak? Mau coba buat mandi gak? Sekarang gue jajal yang di ember kotak ya. Tapi kalau basah kayak gini kayaknya hawa dinginnya kurang apa namanya ketara. Tapi masih dingin sih asli. Dingin banget sih. Kalau buat mandi pasti menggigil dah. Jajal yang styrofoam ya. Styrofoamnya wadah burayak. Persis banget kayak wadah ember. Yang dingin banget dingin. Nih, diantengin be tangan dingin. Sekarang gue jajal air yang ada di semi outdoor. Coba yang di mari dulu dah. Galon. Dingin. Tapi kayaknya lebih dingin yang tadi di ember sih, sama styrofoam tadi lebih dingin. Ini dingin tapi ya dingin biasa lah, tapi kalau buat mandi tetap menggigil. Coba di ember mari ya, ember yang di semi outdoor juga. Apa tangan gue karena udah basah kali ya, jadi kagak terlalu dingin. Tapi kayaknya kalau tadi pas gue masukin yang di ember dalam itu dinginnya kerasa banget, lebih dingin. Nah ini kayak gini nih, dingin banget nih, asli dingin. Ini padahal bukan musim hujan ya, kayak biasa, cerah tuh. Udah ada matahari, udah cerah lah. Tapi emang dingin banget tetep. Lah ini ada jambu, set dah, jambu. Ini biasa dibawa kelelawar ini. Untung cuma jambu. Biasanya ada gorengan. Kalau gorengan biasanya dari tikus, bawa-bawa jalan-jalan kan dia kesini, terus main di taruh. Ini ada suara burung. Nih. Kalau gorengan udah pasti mati kan, bentaran doang, soalnya berminyak banget. Pernah dah, kalau nggak salah yang di dalam itu dimasukin pala ayam. Jadi tetangga gue miara ayam, terus itu biasa dimakan tikus, lah bangkainya dimasukin ke wadah burayak yang tadi ember. Kaget dong gue kira apaan. Coba gue jajal yang wadah agak gede ya. Nah ini mau gue cemplungin nih tangan-tangan. Kita cobain dingin apa kagak. Ini ada ikannya nih tuh. Ini Platinum Red Mosaic yang kemarin gue udah mulai progres. Nah, ini pakan masih ada nih. Ini baru gue kasih tadi pagi. Cobain ya. Asli dingin ini, dingin. Dingin banget. Alhamdulillah, tapi ikannya tuh ya sehat. Ini karena dia baru masuk terus udah makan, jadi kayak kurang responsif. Biasanya kalau dia belum makan, gue datang dia udah pada nyamperin. Ini kan udah pada makan tuh, jadi dia pada di dasar doang. Kalau sebelahnya juga sama nih, ada mozaik juga, mozaik. Nah, ini juga kita jajal lah merah. Sama baik, dingin asli. Kalau pagi emang kayak gini hawanya, air yang di wadah-wadah ikan. Jajal coba PRTDE ya. Sama aja dingin banget emang. Sama dingin. Coba jajal di itu ya. Mana? Di kolam. Tangan gue udah basah nih. Kita keringin dulu. Jajal ya, yang di kolam ini kolam PRTDE. Tuh ikannya mah banyak. Benar. Udah pada makan sih, jadi ya kagak. Tapi masih responsif sih tuh, masih pada datang ya. Jajal ya, kita jajal airnya dingin apa kagak. Dingin banget, dingin. Persis airnya ini bok kulkas. Nih. Ntar satu lagi gue jajal. Penasaran gue, airnya itu dingin banget emang. Semua wadah. Ini kan banyak banget nih. Tuh kelihatan nih. Ini kan kemarin udah gue ajak kalian buat nyortir. Ini udah mulai banyak lagi tuh. Udah pada beranak lagi depannya juga. Ini juga dingin banget. Tangan gue udah
cemplungin sampai setengah lengan, dingin. Nah dulu nih waktu gue masih belajar ya, sama merhatiin banget tentang apa namanya air, ya pH-nya, terus apalagi suhu, terus apa namanya ya, kadar karat segala macam lah, yang pokoknya ada ilmu-ilmu atau apa namanya artikel tentang gapi itu gue samain, gue belajarin. Jadi kayak kebutuhan ikan gapi itu pH-nya berapa, terus apanya, kandungan apa lagi lah, pokoknya gue pelajarin itu. Sampai suhunya kan kadang ada apa namanya dingin kayak gitu kan, itu juga udah gue ikutin. Nah itu kan gara-gara artikel sama pelajaran yang dimana-mana, kayak di Google, terus YouTube, ame di Facebook gitu kan. Itu kan selalu ngomong kayak gini, peliharalah airmu dulu baru ikanmu. Gimana sih kata-katanya, pokoknya kayak gitulah. Pelihara ikan itu sama aja kayak pelihara air kayak gitu kan. Ini dingin banget, ini dingin. Jadi kayak perhatiin suhu, perhatiin pH dalam. Aku di sini. Tuh, ini dingin banget lah. Jadi kayak di otak gue tuh kayak kudu pelajarin gitu airnya. Sambil melihara gapi, sambil miara air gitu. Sampai-sampai tuh gue lupa sama ini ikan. Ini kan punya daya tahan tubuh yang bagus ya. Jadi kayak ikan dia dicemplungin di air be udah gampang banget aslinya adaptasi ya kan. Kayak misalkan keinget zaman bocah dulu ya kan, senang banget kita nyari ikan gitu di parit, terus di apa namanya got, di empang, sungai, ikan gapi kan, ikan cere. Nah itu kita tangkap terus kita pelihara, taruh di ember doangan gitu, kasih air, hidup kan, hidup udah gitu beranak pinak juga kan, berkembang kayak apa namanya makin banyak ikannya. Terus juga kalau misalkan zaman bocah kan kita seneng tuh beli ikan gapi juga ada kan, ikan gapi cendolan kayak gitu. Ya sama aja kita beli terus kita pelihara salah-salahan, cuman dimasukin ke ember kayak gitu, ikannya bisa hidup. Bisa apa namanya beranak juga ya kan. Cuman kita kasih makan, terus kita apa namanya kita kobok-kobok juga. Namanya bocah ya, pasti kan dia seneng nih kayak gini nih. Jangan kan bocah lah, gue aja yang udah gede masih seneng. Ngobok ikan, nyortir ikan masih seneng gue. Ya apalagi zaman dulu ya kan, zaman bocah ya, mana ada itu peliharalah airmu dulu baru pelihara ikanmu. Aduh kagak kepikiran sampai sono. Taunya kita mah ikan taruh di air udah cukup, terus makanin udah makin banyak, makin beranak pinak gitu doang kan di zaman bocah. Tapi emang apa ya, ya fakta emang kayak gitu. Ngerawat ikan mah taruh bayi di air. Orang dia aja hidupnya di parit, di sungai kayak gitu kan, yang dimana airnya kita tahu kotor, terus ada sabunnya, ada bekas sabun, maksud gue kan bekas sabun orang mandi, terus apalagi sisa-sisa buangan makanan yang biasa dibuang ke got-got. Nah tapi ini kan masih hidup, ikan cere. Nah, ikan cere sama gapi ya hampir sama lah ya, ikan-ikan beranak juga. Dulu ceritanya gue melihara ikan gapi tuh ya iseng sih ya, iseng gitu kan. Gue main ke toko ikan, terus gue beli ikan cupang sama ikan gapi. Nah, ikan cupang kan biasa ya di botol-botol gitu kan. Dulu gue dari SD itu udah belajar nernakin ikan. Jadi SD itu gue udah ngawinin ikan cupang dulu, zaman gue dulu aduan, bagan namanya, bagan ame half moon. Udah tuh gue belajar ternak waktu zaman SD, udah bisa gue
Terus gapi juga gue dulu dibeliin orang tua gue pot kayak gini lah, pot tapi yang gede, dia segede ember kayak gini. Itu kan bolong-bolong ya, itu ditambal make karet, sendal karet. Jadi sama bokap gue dimasukin ke lubang-lubangnya biar kagak pada bocor. Nah di situ gue pelihara ikan gapi, belajar lah. Terus balik lagi ya ke cerita yang awal-awal gue pelihara ikan gapi. Gue beli ikan gapi cendolan 40 ekoran, ada kali 40 ekoran. Terus ya udah, pikiran gue waktu pertama melihara kan biasa ya, kayak seingat gue pas SD gitu, dia beliin ember bae, terus kasih air, cemplungin dah ikannya. Pas itu aman, itu ikan gue pelihara kayak gitu doang, nggak pakai apa-apa, polosan kayak gini. Ikan kayak gini persis nih, ikan kayak gini gue cemplungin doang 40 ekor di wadah kayak gini. Gue inget banget kan di ember. Udah, habis itu gue kasih makan, gue makanin doang, terus gue liatin ikannya satu-satu. Kan kalau cendolan kan warnanya variasi ya, ada yang hijau, merah, kuning, biru gitu kan. Jadi kayak gue perhatiin atu-atu ikannya, cakep banget ya ikannya ya, cendolan kayak gini. Gue pikir kayak gitu lah. Akhirnya inilah, gue iseng-iseng belajar lewat YouTube, terus mulai searching lewat Google. Ternyata gue kaget di situ. Ada beberapa ikan yang harganya itu sangat mantap. Jadi gue kaget banget kan, gue beli cendolan 2.000 lah. Di artikel YouTube, Google itu harganya bisa sampai 50.000, bahkan sampai jutaan. Kaget gue di situ. Lah ini ikan gapi kan, gue bilang. Nah iya sama, ikan gapi. Cuman kan ada variasi, ada jenis gitu kan. Ikannya itu berjenis. Kayak ada albino full red, terus ada albino full platinum, black Moscow, platinum retal dumboir, dan lain-lain lah, banyak. Mulailah gue tertarik sama ikan yang berkualitas atau ikan yang satu jenis kayak gitu kan. Singkat cerita, gue lihat review, gue pelajarin dari YouTube. Ternyata banyak juga breeder yang profesional. Jadi kayak dia udah make akuarium, terus make sistem filtrasi. Pokoknya rawatannya beda banget sama gue yang cuman di ember doang, yang gue kasih air, gue cemplungin ikan. Beda banget, kayak kalau rawatan mereka tuh kayak inilah, niat banget, sampai bersih banget dari tank itu, kayak wah istimewa dah. Jadi ikannya cakep, kedua wadahnya bersih, jadi ikannya tuh kelihatan kayak mewah-mewah banget. Juga ada sih review yang di ember-ember kayak gini juga ada, tapi beda banget. Kayak kalau gue melihara kan ikan cuman gue taruh, gue cemplungin kayak gini doang waktu zaman gue masih awal-awal pelihara kan. Nah kalau dia ngasih kayak tutorial, kayak ilmu, kudu disedot kotorannya gitu kan, kudu disipon, jadi kayak bersih gitu. Ya aneh lah gue ngeliatnya, tapi gue ngeliat kayak iya nih, keren juga kan kalau misalkan pelihara ikan gapi yang cakep kayak gini, terus di wadah bersih kayak gitu. Nah sekarang gue mau ke indoor ya, kita cerita ke indoor. Jadi ya ada bayangan dikit-dikit lah gimana dulunya gue pelihara di tank. Oke, gue udah nyampe di indoor, kita balik lagi di indoor, kita cerita sedikit lagi ya. Nggak tahu cerita dikit apa panjang kali ya. Jadi waktu dulu kan gue pelajarin itu, makanya gue bisa pelajarin pH, pelajarin kadar apalah yang ada kandungan di air itu kayak gimana, yang bagus buat ikan gapi itu kayak gimana. Akhirnya gue pelajarin gara-gara ya itu tadi, ngelihat senior pada meliharanya itu niat banget. Padahal kayak gue kira nih ikan cere doang gitu kan, ikan yang apa ya gue taunya ikan cere,
ikan parit gitu. Tapi kan bedanya dia koleksinya yang cakep-cakep, yang mahal-mahal gitu kan. Ya udah, nih apa ya namanya? Gue lanjut cerita lagi ya. Nah singkat cerita, waktu awal itu gue langsung ikutan beli akuarium. Nah dulu itu gue udah pakai ukuran yang ini sama. Ini waktu gue masih di Jakarta dia. Jadi ukuran 40 kali 25. Sorry salah. Gue pakai ukuran 30. Dulu itu 30. Gue lupa ukurannya berapa, 30 berapa gitu ya. Nah itu gue setting juga, gue pasangin filter, gue pasangin aerator gitu kan. Filternya itu pakai dulu gue kan ngeliat di YouTube kawan-kawan pada makainya itu biofoam ame filter DIY gitu kan. Di apa namanya, bikinan dewek lah, bikinan sendiri. Kayak makanya gue dulu ini beli ginian. Nah itu gue ngeliat bikin sendiri. Nah tapi kalau dulu gue makainya itu gelas. Jadi gelas pop es ya gue setting sedemikian rupa yang difungsikan sebagai filter kayak gitu. Terus kan kalau biofoam itu kan tinggal dicemplungin selang aerator, nanti kan itu berfungsi sebagai filter kayak gitu kan. Nah, itu sama aja kalau misalkan filter buatan yang pakai toples kayak gitu, ataupun pakai gelas, ataupun pakai wadah apapun, itu sama aja tuh fungsinya ya untuk filter juga, sama kayak biofoam. Seiring berjalannya waktu, kayak udah mulai beli ikan, pelihara ikan di akuarium gitu kan, yang udah mulai modern gitu. Kagak modern sih, kayak iya lebih enak aja dia dilihat. Kayak niat ada filter, ada aerator gitu kan. Ternyata gue mulai ketemu sama masalah-masalah di ikan gapi. Jadi kayak ikan gapinya sakit, terus fin rot, white spot, jamuran, terus kuncup. Jadi kayak waduh, ketemulah gue sama masalah-masalah yang kayak gitu waktu gue mulai pakai filter gitu ya. Karena waktu zaman gue pakai ember kan nggak terlalu merhatiin ya, cuman ikan gue taruh ember, gue piara, nggak pernah ganti air segala macem, kasih makan doang, itu kan kayak nggak terlalu merhatiin kayak gini. Misalkan ya nih ekornya kan ngelebar, terus ekornya ada yang sakit, itu tuh kagak gue perhatiin. Pikir gue mah kalau ditaruh di ember doang kan, selama dia berenang masih hidup itu kan udah masih bagus aja dilihat gitu kan. Nah pas gue melihara di akuarium kan gue perhatiin dia mulai dari ekornya ngembang apa kagak, terus cara dia berenang, sifat dia itu kayak gimana, karakter dia itu kayak gimana, terus mulai sakit fin rot kayak gitu gue perhatiin. Nah ya akhirnya kayak kalau gue melihara di tank itu banyak banget masalahnya. Ada aja ternyata masalahnya. Dan itu gue rasain ketika gue melihara ikan-ikan yang udah mulai bagus-bagus tuh, yang harganya 50.000 sampai ratusan ribu lah, itu udah mulai bermasalah ikannya. Nah kan awalnya gue melihara di ember gitu kan, cuman gue cemplungin terus nggak gue apa-apain gitu kan, airnya juga nggak diotak-atik sama sekali, itu aman, agak masalah gitulah. Terus pas mulai taruh di sini udah bermasalah. Pokoknya beda banget dia sama ikan-ikan yang istimewa rawatannya. Ya udahlah, berbanding terbalik banget. Ya lambat laun kan gue mulai belajar, mulai lihat kesalahannya, mulai merhatiin karakter ikannya, kebutuhan ikannya kayak gimana. Itu udah mulai gue perhatiin kayak gitu kan. Ya ternyata balik lagi sih ke karakter ikan waktu zaman gue tahu waktu SD itu sih. Cuma tinggal pelihara, cuman taruh di ember kayak gitu, nggak perlu filter, nggak perlu aerator, aman. Nah ya udahlah, kita praktekin cara yang dulu pelihara sesantai itu, segampang itu, nggak pakai apa-apa,
Terus juga kita terapin di akuarium cara yang sama, nggak pakai filter, nggak pakai aerator. Terus palingan kalau mau kuras-kuras ya itu doang kan, sedot kotoran yang di dasar. Ya pokoknya jarang diotak-atik lah, nggak terlalu diotak-atik banget. Mentok cuman sipon lah tuh kan, kayak gitu kan kotoran gitu di sipon doang udah. Kok ya selama ini untuk beberapa tahun ini aman, gue pakai cara itu aman banget. Ya kalian bisa lihat juga sih di konten-konten gue yang lain juga sama aja, cara gue ngerawat itu kayak mempermudah atau dipermudah lah, nggak sesusah waktu dulu gue jadi pemula yang pengen banget ininya bersih, pengen banget kelihatan keren dengan pakai filter sama aerator, tapi ternyata kurang fungsional untuk ikan ini sendiri kayak gitu. Jadi ya pokoknya dipelajarin lah. Jadi saran gue ya dipelajarin lah gimana fungsi aerator itu sendiri, terus karakter ikannya kayak gimana. Jadi lu bisa melihara secara maksimal, gak cuman tiru-tiru lu pakai aerator, pakai filter biar kelihatan rapi, biar kelihatan bersih gitu kan. Terus juga balik lagi nih ke masalah yang air tadi dingin gitu kan. Kita ngomong kalau misalkan mati gitu, waktu zaman gue pemula nih ikan mati, terus gue cek airnya, wah dingin banget gitu kan. Terus gue mikir, wah ini penyebabnya gara-gara airnya dingin kayak gitu, ikannya kagak bisa adaptasi sama kondisi air. Ya padahal belum tentu kan. Kan kalau ikan udah dipelihara di mari kan dia udah istilahnya apa ya, udah adaptasi, udah bisa nyesuaiin sama suhu di tempatnya dia, ya kan. Makanya gue bilang ikan ini punya daya tahan tubuh yang bagus karena dia gampang banget adaptasi gitu kan, gampang berkembang, gampang banget lah melihara ikan gapi itu aslinya lah. Agak susah ya kan, agak susah sama sekali. Terus ya pokoknya gimana apa ya, gara-gara ngelihat pelajaran-pelajaran yang di YouTube, akhirnya yang awalnya pelihara ikan gapi itu gue gampang banget di media ember, terus nggak pakai apa-apa segala macam, dipelihara kasih makan doang ikannya aman, malah kayak gue harus ngikutin apa ya namanya, tren yang dimana ikannya itu harus kelihatan misalkan di wadah bersih segala macam gitulah. Tapi ternyata gue nggak tahu fungsinya itu. Ya pokoknya itulah, pokoknya kalau misalkan lu udah pernah pelihara ikan gapi, terus cara lu gimana lah, pokoknya cara lu pelihara lah segampang-gampangnya atau semudah-mudahnya lu pelihara, gampang gitu kan. Ya udah tinggal ditiru doang. Mau jenis apapun, misalkan jenis AFR gitu ya, cara peliharanya ya sama kayak ikan gapi cendolan, sama aja, nggak perlu lu istimewain atau lu bedain. Ya kayak gini kan, semua jenis di tempat gue itu perawatannya sama, dia nggak pakai filter, nggak pakai aerator, maupun baik di akuarium ataupun di ember-ember itu kan nggak ada yang pakai aerator sama sekali, nggak pakai filter sama sekali, dan itu aman. Udah dah, intinya mah itu aja, pelajarin lagi gimana ikan di tempat lu bisa cocok, bisa hidup, bisa aman kayak gitu kan. Udah tinggal lu pakai, nggak perlu berpatokan sama ilmu-ilmu yang ada di mana-mana lah, termasuk ilmu gue juga lah. Gak usah berpatokan sama ilmu gue. Kalau misalkan cara lu aman sampai sekarang, misalkan airnya diganti itu aman, ya udah pakai cara air yang diganti pun nggak apa-apa. Jadi kayak masing-masing tempat, masing-masing farm itu kan punya treatment, punya cara masing-masing. Ya boleh lah lu coba pakai cara gue, kalau misalkan cocok tinggal dilanjut, kalau nggak cocok diganti gitu kan. Cuman ya itulah pengalaman gue, semua ikan yang ada di tempat gue pakai rawatan yang sama, nggak repot-repot ngotak-ngatik air, terus inbreeding juga, kawin dini juga ya kan, lu pada tahu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Oke, kayaknya cukup deh cerita kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di next video.
Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, lanjut gas, Bri.